Jadi levelnya lebih rendah dari khilaful aula. Dan yang keempat adalah wajibah. Minta tolong yang hukumnya wajib. Nah, masih ada dua yang belum disebut ya oleh Syekh Salim. Jadi memang beliau tidak bermaksud, kitab ini kitab kecil, jadi beliau tidak bermaksud memberikan atau mendeskripsikan semua urusan. Ada dua yang belum disebut oleh beliau, yaitu minta tolong yang hukumnya haram dan meminta tolong yang hukumnya sunat, ya. Nah, beliau nggak sebutkan di sini. Nah, target beliau di sini adalah untuk yang khilaful aula dan makruh, ini target beliau, ya. Yang lain-lainnya pelengkapnya. Fal mubahatu, minta tolong yang hukumnya mubah, hiya takribul ma. Jadi minta tolong yang hukumnya mubah adalah minta tolong untuk mendekatkan air. Nah, menarik Bapak Ibu ya, kalau kita kaitkan pembahasan ini dengan era di mana kitab ini ditulis. Era di mana kitab ini ditulis, itu waktu itu belum ada yang lazim atau yang lumrah. Yang lazim atau yang lumrah itu belum ada keran seperti sekarang ini. Orang belum berpikir membuat torn ya, untuk menampung air lalu dialirkan. Walaupun di tempat lain sudah ada, tetapi belum menjadi tren umum pada zaman kitab ini ditulis. Dan belum ada listrik juga. Sehingga setiap keluarga itu menyimpan air. Ya. Dan airnya itu pasti di dalam rumahnya itu ditempatkan di satu posisi yang bisa jadi jauh dari jangkauan atau bisa jadi dekat. Nah, pada saat air itu jauh, dia ingin berwudu, maka minta tolong agar air itu didekatkan. Nah, gitu ya. Minta tolong agar air itu didekatkan. Itu namanya takribul ma, mendekatkan air. Nah, kalau saya tambahkan cerita ini di dunia Islam dan juga sejarah kaum muslimin. Sejarah kaum muslimin itu pernah mengalami satu era dan itu menjadi perdebatan serius. Ya, Bapak Ibu. Yaitu tentang wudu lewat keran. Wudu melalui keran. Jadi sebelum ada isu keran ini dulu, orang wudu itu melalui bak air, baik bak air besar seperti kolam maksudnya, di sebagian masjid, di beberapa negara, ya di Indonesia, terutama bermadzhab Syafi'i ya, di Indonesia, di Sri Lanka, di Thailand, Malaysia. Nah, itu beberapa masjid itu masih memiliki tempat wudhu yang sifatnya bak terbuka. Orang berwudhu di situ. Nah, belum ada tren keran. Nah, sekarang sudah gabungan, di sebagian masjid sudah gabungan. Ada bak yang terbuka, ada keran. Nah, awal mula muncul keran itu yang pertama kali menghadirkan keran ke dunia Islam itu adalah seorang pejabat Turki Utsmani yang ditugasi menjadi wakil Turki Utsmani di Mesir. Namanya Muhammad Ali. Jadi ini orang pejabat dari Turki Utsmani ditempatkan di Mesir untuk menjadi gubernur atau wali di Mesir. Tapi karena Turki Utsmaninya waktu itu sudah mulai melemah, akhirnya dia ya gubernur tapi nggak nyambung ya, melepaskan diri dari pusat. Nah, itu namanya Muhammad Ali ya. Nah, dia nggak tahu dapat idenya dari mana, karena cita-cita dia adalah memajukan dunia Islam supaya tidak ketinggalan oleh Barat, yang sudah mulai bangkit maju. Ya. Baik dengan maju dengan agama atau kalau terpaksa meninggalkan agama nggak masalah. Gitu. Yang penting maju, ya, dengan agama atau tanpa agama. Itu waktu itu ya.
Nah, di antara yang dia bawa itu adalah berwudu menggunakan keran. Jadi air ditaruh di satu penampungan, diposisikan agak tinggi, lalu disalurkan melalui pipa. Di ujung pipa atau selangnya itu dipasang keran yang bisa dibuka dan bisa ditutup. Lalu orang berwudu di situ. Ide ini sepertinya ide sepele ya. Urusan begitu bagi kita sekarang ini kelihatannya sepele. Tapi waktu itu di Mesir itu kan ada dipelihara tokoh-tokoh ulama 4 mazhab. Jadi ada seorang alim yang number one-nya atau mufti mazhab Hanafi, ada mufti mazhab Maliki, ada mufti mazhab Syafi'i, ada mufti mazhab Hambali. Nah, di bawah level mufti itu adalah ulama-ulama lapis 2-nya, di bawah lapis 2 ada ulama-ulama lapis 3 dan begitu seterusnya sampai kepada namanya murid-murid atau santri-santri. Termasuk di Masjidil Haram dulu, ya, kawasan Hijaz, itu dulu juga imamnya itu 4. Ada sholat yang bermadzhab Syafi'i, ada sholat bermadzhab Hanafi, ada sholat bermadzhab Maliki, ada sholat bermadzhab Hambali, dan imamnya 4, bukan satu imam. Di satu masjid dulu ya. Nah, pada waktu Muhammad Ali ini, Gubernur Muhammad Ali ini mendatangkan hal baru namanya berwudu lewat keran, itu ulama 4 mazhab itu berselisih pendapat. 3 mazhab bisa disebut jumhur ya. 3 mazhab waktu itu bisa disebut jumhur. Jumhur mazhab yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dan mazhab Hambali memandang bahwa wudu lewat keran dengan cara seperti itu adalah bid'ah. Alasan bid'ahnya karena tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dilakukan pada zaman sahabat. Dan selama 13 abad, kaum muslimin tidak pernah berwudu dengan cara seperti itu. Jadi ini adalah bid'ah. Karena ini bid'ah maka wudunya tidak sah. Itu pendapat jumhur ulama pada waktu itu. Ini menarik nih ya, menarik. Nah, ulama yang bermadzhab Hanafi berpendapat itu tidak bid'ah, wudunya sah, bahkan lebih afdol. Jadi nggak tanggung-tanggung nih pendapat mazhab Hanafi ini. Ya, kenapa tidak bid'ah? Memang tidak terjadi pada zaman Nabi sampai 13 abad kemudian. 1300-an tahun tidak pernah terjadi. Tetapi teknik seperti itu hanya cara saja, tidak berkaitan dengan urusan agama. Itu hanya cara, tidak masuk dalam substansi agama. Maka bukan bid'ah. Karena bukan bid'ah, maka wudunya sah. Bahkan afdol. Kenapa afdol? Kalau wudu di bak terbuka, itu air sudah digunakan berulang-ulang. Nah, kalau dengan cara lewat keran, itu airnya fresh, baru. Jadi lebih baik. Nah, bagi jumhur ulama mengatakan justru ya yang air fresh dan tidak berulang itu berefek israf, berefek mubazir. Dan itu alasan lain yang menguatkan wudu dengan cara seperti itu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Nah, ini perdebatan ini seru. Dan bukan hanya sehari, berlangsung beberapa lama. Nah, melihat perdebatan mazhab-mazhab ini, perilaku masyarakat awam. Kalau orang Mesir biasa dulu. Jadi mendengarkan diskusi beda pendapat antar mazhab itu mereka biasa. Tapi sekarang melihat perilaku masalah itu kata mereka, ya udahlah. Jadi penganut mazhab Maliki, penganut mazhab Syafi'i, penganut mazhab Hambali, melihat itu lebih fresh airnya, lebih bersih. Lebih fresh dan lebih bersih. Akhirnya kata orang-orang awam ini yang bukan ulama, ana azhab ilal Hanafiyah. Saya dalam kasus ini, ya, dalam kasus berwudu ini, saya
bermazhab Hanafi. Bermazhab apa? Hanafi, lalu pergi ke tempat keran dan berwudu di situ. Nah, dari situlah sampai sekarang orang-orang Arab menyebutnya dengan istilah Hanafiyah. Jadi keran itu adalah bermazhab Hanafi. Nah, bermazhab Hanafi. Nah, karena perilaku masyarakat awam itu seperti itu dominan, ya akhirnya ulama-ulama tiga mazhab ini juga mereview ulang pendapat-pendapat mereka, dan akhirnya mereka pun sekarang mengubah juga pendapatnya bahwa berwudu lewat keran itu tidak bid'ah, ya kan? Karenanya wudunya sah, bahkan afdol. Tentang masalah israf dan mubazirnya, akhirnya buka kerannya jangan gede-gede, jangan dibuka sekenceng-kencengnya, ya kan? Dan dibuatlah keran-keran itu yang membuat wudu itu bisa irit. Nah, dikuatkan lagi sekarang temuan bahwa air yang terbuang masuk lagi ke dalam tanah, ya, akan dalam tanda kutip didaur ulang di dalam tanah itu, ya, didaur ulang, dibersihkan, disucikan di sana, ya, untuk kemudian bisa disedot lagi, digunakan lagi, ya kan. Nah, ini menarik ya. Jadi ulama, mohon maaf nih saya belok tema dulu ya. Belok cerita dulu nih ya. Walaupun fikih kadang-kadang perlu cerita nih Bapak Ibu nih ya. Jadi itu cerita tentang Hanafiyah itu ya. Dan memang dalam sejarah Islam sering sekali ulama-ulama Islam itu dihadapkan pada persoalan-persoalan baru. Persoalan-persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu mereka berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Nah, repotnya kalau perbedaan pendapat itu sampai ke tingkat hilangnya nyawa. Ini harusnya beda pendapat itu dikelola sedemikian rupa, ya, diskusi bisa memanas, perdebatan juga bisa seru, tapi sebatas upaya untuk menghadirkan argumen, jangan sampai ke tingkat menghilangkan nyawa. Tapi dalam sejarah Islam pernah juga perbedaan pendapat sampai ke tingkat hilangnya nyawa. Di antara contohnya itu adalah perbedaan pendapat ulama tentang hukum minum kopi atau hukum mengkonsumsi kopi. Ini seru nih ya. Di Mesir itu ada istilah namanya syuhadaul qahwah, orang-orang yang mati syahid, ya, karena perjuangan mereka membela kopi. Wah, ini seru juga ini ya. Jadi ceritanya sebelum cerita syuhada kopi ini ya, ada seorang wali bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Nah, lalu wali itu bertanya pada Rasulullah, atau memintalah, Rasulullah, tolong sampaikan kepada saya hadis yang tidak ada di kitab manapun. Masya Allah. Ini dahsyat ini permintaannya ya. Jadi wali ini meminta apa? Minta hadis dari Rasulullah yang tidak ada di kitab manapun. Maka Rasulullah SAW diantaranya ngasih hadis kepada wali itu. Ya, ini hadisnya menarik ini ya. Tapi ya bukan hadis Bapak Ibu ya. Disebut hadis itu yang disabdakan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah dulu masih hidup di dunia. Kalau beliau sudah wafat ya bukan hadis namanya. Tapi ini cerita. Kadang-kadang lucu cerita itu ya. Akhirnya Rasul kasih hadis kepada wali itu. Di antara isi hadisnya adalah bahwa malaikat akan selalu beristighfar untuk orang yang minum kopi. Wah, ini. Malaikat akan selalu apa? Malaikat akan selalu beristighfar untuk orang yang minum kopi selagi aroma kopi itu masih ada di mulutnya. Wah. Selagi aroma kopi masih ada di mulutnya. Jadi jangan langsung gosok gigi habis minum kopi ya. Hadis ini gimana ya? Ya kalau sebagai hadis, disebut hadis itu yang disampaikan oleh beliau pada waktu beliau dulu masih berada di dunia, masih hidup. Setelah beliau wafat, nah namanya bukan hadis. Maksudnya bukan hadis yang bisa dijadikan dalil ya, yang bisa dijadikan dalil.
Kalau masalah kopinya, nah ini saya akan cerita sekarang. Kalau kopinya sendiri tidak usah lah gitu-gitu ya. Jadi kopi ini pertama kali ditemukan, karena ada banyak versi ini. Versi yang agak kuat itu ditemukan oleh seorang penggembala kambing. Dia itu orang Yaman, tapi menggembala kambing di Afrika, di Ethiopia. Orang Yaman itu, daerah Yaman waktu itu lagi miskin, ya, paceklik, dia mengembara di Afrika, bekerja di sana sebagai penggembala kambing. Nah, suatu kali dia tertarik pada satu fenomena di mana kambing-kambing yang dalam tanda kutip ya merumput di tempat tertentu tuh kelihatan seger-seger gitu. Sedangkan kambing yang tidak merumput ke tempat tertentu itu kelihatan lesu. Maka diperhatikan, apa rahasianya ternyata merumput di tanaman yang kemudian dikenal dengan nama tanaman kopi itu. Nah, kambing itu mengkonsumsi kopi-kopi yang baru masih hijau itu, daunnya dan sebagainya dikonsumsi oleh dia, bijinya, dan itu membuat efek kambing-kambingnya kelihatan seger-seger gitu. Nah, setelah dia simpulkan begitu, akhirnya dia mencoba bijinya itu dia makan. Warnanya coklat gitu, rasanya pahitnya pahit enak gitu. Tapi dia kemudian juga merasakan efeknya, badannya jadi seger gitu. Nah, akhirnya dia menjadi rutin mengkonsumsi itu. Dikonsumsi agak banyak biar tambah seger, jantungnya deg-degan, ya kan? Nah, dikonsumsi sedikit aja yang sekiranya jantung dia tidak deg-degan. Nah, pengalaman ini menjadikan gaya hidup dia, akhirnya dia selalu mengkonsumsi biji kopi itu. Nah, waktu dia pulang ke Yaman, dia bawa beberapa biji kopi itu dan dia tanam di Yaman dan tumbuh di Yaman. Maka dari tradisi satu orang berubah menjadi tradisi banyak orang. Tradisi banyak orang. Di Yaman dulu banyak tumbuh kalangan sufi yang kalau malam tuh begadang untuk zikir. Nah, sebelum sampai ke kalangan sufi ini, pada saat masih dikonsumsi oleh teman-temannya sang penggembala ini, ulama kemudian bereaksi, pecah pendapat mereka. Ada mengatakan itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena menimbulkan efek lebih dahsyat daripada khamr. Nah, sudah begitu, ya. Nah, nama yang di makanannya itu waktu itu belum jadi minuman. Nama makanannya itu kohwah. Kohwah, nama orangnya menyebutnya tuh kohwah. Kohwah di bahasa Arab lama, di bahasa Arab jadul, lama banget. Sebelum abad 8 Miladiyah itu, kohwah itu adalah nama lain dari khamr. Nama lain dari khamr. Nah, waktu itu ulama belum membedakan antara segernya kopi dengan flay-nya kohwah. Flay ya, orang minum khamr kan jadi flay juga. Nah, maka sebagian ulama mengatakan haram karena lebih dahsyat daripada daripada khamr. Sebagian lagi mengatakan ini bukan khamr, tidak menimbulkan efek flay, ya, mabuk itu enggak. Ini seger aja gitu. Nah, tapi ini orang awam ya yang berpendapat begitu. Nah, sebagian orang awam itu kan ada juga yang menjadi dalam tanda kutip pelaku tasawuf. Nah, di malam hari dia harus begadang untuk zikir. Nah, supaya dia kuat begadang, dia konsumsi itu kopi itu, biji kopi itu. Nah, menular kepada pelaku-pelaku tasawuf yang lain. Akhirnya pelaku-pelaku tasawuf itu, jadi ini sudah bukan orang awam lagi. Kalau sudah tasawuf itu sudah dekat-dekat dengan ulama. Mereka mengatakan enggak, ini bahkan bagus ini untuk mendukung aktivitas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita di Yaman itu perdebatan itu cukup lama juga sebenarnya. Tapi akhirnya dalam tanda kutip yang unggul yang kuat itu pendapat yang mengatakan bahwa mengkonsumsi biji kopi itu tidak merupakan sesuatu yang haram. Boleh. Nah, kalangan sufinya sudah nambah dari boleh. Bahkan dianjurkan supaya kuat untuk berzikir. Nah, secara perlahan yang berpendapat mengharamkan semakin mengecil di Yaman.
yang dominan adalah boleh. Nah, karena semakin banyak konsumen kopi ini, akhirnya kopi menjadi komoditi perdagangan. Nah, lama-lama semakin besar, meluas, konsumennya juga semakin meluas, ya termasuk dijual keluar Yaman. Nah, karena di Yaman sudah relatif selesai, dan waktu itu di antara pusat manusia itu ada di Mesir, maka perdagangan itu masuk ke Mesir juga. Dan tradisi yang di Yaman ini dari kalangan para pelaku dzikir itu merembet juga ke tentara Turki Utsmani. Tentara Utsmani, karena tentara itu malam harus begadang juga, mereka ketularan mengkonsumsi kopi. Ya. Jadi di Yaman sudah relatif clear, tentara-tentara Turki yang melakukan hirosah sudah biasa mengkonsumsi kopi, tapi Mesir ini barang baru. Tapi Mesir baru ini kopi masuk sebagai komoditi. Sebagai apa? Komoditi. Nah, awal mula konsumen kopi di Mesir itu adalah mereka-mereka yang biasa nongkrong di bar, di tempat-tempat minum khamr. Jadi awal menularnya itu ke sana. Karenanya ulama-ulama Mesir bereaksi lebih keras daripada pernah terjadi di Yaman, bahwa kopi itu haram. Nah, tapi ada tambahan lagi. Ulama-ulama di Mesir itu mempunyai pendukung yang militan, pemuda-pemuda yang mempunyai spirit menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu ulamanya bereaksi bahwa itu adalah haram, pemuda-pemuda pendukungnya itu bereaksi. Jadi tempat-tempat orang ngumpul untuk mengkonsumsi kopi, termasuk biji-biji kopi disimpan di mana dan diperdagangkan di mana, dihancurin oleh anak-anak muda ini. Lalu mereka yang berdagang ini membela diri, maka terjadilah tawuran antara pedagang kopi dengan pendukung ulama, dan di situ banyak jatuh korban. Sampai akhirnya tawuran ini berlangsung lama, berkepanjangan, sehingga ceritanya sampai ke Istanbul, pusat khilafah pada waktu itu. Akhirnya karena di Turki urusan kopi ini juga sudah clear, selesai, Istanbul mengirimkan ulama ke Mesir untuk pertama melihat perkembangan masalah tawuran itu dan juga mendudukkan persoalan kopi ini. Nah, akhirnya karena pihak Istanbulnya sudah kuat argumennya pada waktu itu, ulama-ulama di Mesir bisa menerima argumen dari Istanbul bahwa kopi itu tidak haram. Tetapi masalahnya di Mesir sudah banyak jatuh korban. Banyak orang meninggal karena membela ulama itu. Nah, dari situlah muncul orang-orang Mesir pendukung kopi, di mana sebagian teman-temannya meninggal itu, mereka menyebut teman-temannya meninggal itu sebagai syuhadaul qahwah, orang-orang yang mati syahid demi membela kopi. Nah, ini ceritanya nih, syuhadaul qahwah ya. Nah, itu karena kopi barang baru, ulama mensikapinya seperti itu. Dan banyak isu-isu lain. Oke, kita kembali ke kitab sekarang ya. Fal mubahah ia takribul ma, mendekatkan air. Sedangkan wa khilaful aula, hukum yang mubah tetapi khilaful aula meskipun belum sampai ke tingkat makruh adalah sabbul ma, mengucurkan air ala nahwil mutawaddi'i. Jadi air ditaruh di teko umpamanya, atau diceret atau apalah ya, dikucurkan kepada orang yang berwudu. Itu masuk kategorinya adalah khilaful aula. Khilaful aula. Ya, mengucurkannya itu ya. Wal makruha, hukumnya makruh apa? Nah, ada isti'anah yang makruh, yaitu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Jadi kalau mengucurkan air saja itu khilaful aula. Kalau sampai ke tingkat membasuhnya, jadi wudu sampai dibantu basuh tangannya gitu, dibantu basuh tangannya begini, nah itu makruh. Nah,
Yang wajib itu hiya lil maridi indal ajzi, ya. Lil maridi indal ajzi. Menolong atau meminta tolong dan menolong hukumnya wajib terhadap orang yang sakit, membantu orang sakit untuk berwudu, ya, itu hukumnya wajib, Oke, sementara ini dulu yang kita baca untuk pelajaran fikih Safinatun Najah pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan doa penutup majelis dan salatul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.